Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gradiana dan teman saya Esti Stepisanda, dan saya Arlin J. dan saya Tiwi Malina. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu pelajaran UMKM atau manajemen desain. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan sebuah ide quiz speaking yang dipimpin oleh salah satu ibu rumah tangga kita, yaitu Ibu Tiwi. Kita ikuti arahan Ibu Tiwi ya, tersiap Ibu. Baik, teman-teman. Ya, speaking kita tentang bentukan. Bentukan itu ada namanya. Misalkan bentukan 1 yes, bentukan 2 oke, bentukan 3 semangat, bentukan 4 konsentrasi, bentukan kelima siap belajar. Tiga. Baik, Ibu, sebelum kita mendengarkan materi pertama yaitu tentang PSS ini, itu saya silakan untuk Ibu berdiri. Oke, pertama kita tes dulu di sini. Setelah itu baru kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Kenapa kita mulai? 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Sekian guys, kita. Terima kasih. Kesempatannya saya kembali dan sharing. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi, yaitu diskusi tentang masalah waktu atau manajemen desain. Baik, ibu-ibu akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu diskusi tentang masalah waktu. Dan ibu-ibu silakan diskusi tentang masalah waktu yang ibu-ibu alami dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai diskusi, ibu-ibu, saya mempersilakan ibu untuk menceritakan rutinitas harian atau pengalaman ibu-ibu di rumah. Saya mempersilakan salah satu atau masing-masing kelompok dari ibu untuk menceritakan pengalaman ibu-ibu di rumah. Oke, baik, terima kasih atas memberikan waktu
ke sekolah. Setelah itu, begitupun juga dengan suami yang menyiapkan makanan untuk dia atau bekal untuk dia pergi ke kantor. Setelah itu mengantarkan anak dan suami, kami kembali ke rumah dan memberes-beres rumah seperti mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, memakan rumah, mencuci pakaian, seperti itu. Dan setelah itu selesai, pasti kita capek. Jadi kami dari ceritanya habis ini biasanya istirahat sedikit. Setelah itu kami menjemput anak-anak. Setelah itu mengurus anak untuk makan siang. Setelah itu mengurus untuk mungkin belajar tambahan ketika sore atau malam. Nah, setelah itu kami sama yaitu ketika malam lagi kami harus menyiapkan makanan untuk keluarga. Hanya itu saja sehingga dari yang kami diskusikan hampir sama seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Lanjut kita langsung ke Ibu Tiwi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dengan ini saya mendiskusikan tentang waktu mengatur bulan rumah tangga. Hampir mirip sebagaimana untuk istri karena mana setiap hari kan bisnis itu adalah pekerjaan rumah, maka waktunya di situ. Tanpa akan menjelaskan panjang karena beliau juga sudah menjelaskan tadi tentang pekerjaan rumah itu bagaimana. Yang menjadi masalah utama adalah di dalam mengatur waktu yaitu pekerjaan. Baik, setelah saya mendengarkan cerita pengalaman dari ibu-ibu, saya akan memberikan sedikit materi atau latar belakang dari UMKM, yang dimana usaha UMKM itu adalah usaha mikro berbasis rumah tangga. Kini semakin berkembang, terutama di komunitas-komunitas lokal. Banyak ibu rumah tangga menjalankan bisnis kecil seperti kuliner, kerajinan, penjualan makanan maupun layanan sederhana untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Namun tantangan utama sering muncul adalah kurangnya kemampuan dalam mengatur waktu secara efektif. Peran sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku usaha membuat ibu rentan mengalami beban kerja terlebih dahulu, seperti kelelahan dan rendahnya produktivitas. UMKM atau usaha mikro menengah merupakan usaha yang dapat mensejahterakan masyarakat dan merupakan upaya pemerataan ekonomi manusia. Selain itu, sumber daya manusia juga semakin meningkat tanpa memerlukan prasyarat yang berat. Oleh sebab itu, pelaksanaannya sangat penting untuk dioptimalkan dan ditinjau kembali potensi yang ada agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di berbagai negara, terutama di Indonesia atau di kalangan ibu sekarang, merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat terganggu. Nah, hal ini karena kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah berasal dari industri keluarga atau rumahan. Baik ibu-ibu, perlu kita mengetahui time management atau manajemen waktu, yaitu mencakup tindakan menata, menjaga, mengorganisasi, dan mengalokasikan setiap waktu seseorang yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas hariannya. Selain itu, time management atau manajemen waktu merupakan seni menata urusan bisnis dan pribadi seefektif dan efisien mungkin, membuat semuanya terlaksana dengan baik secara mungkin dan dengan penggunaan sumber daya seperti waktu, energi, uang, dan manusia sedikit mungkin. Masalah time management atau manajemen waktu merupakan hal yang umum bagi banyak orang. Banyak sekali orang yang mengakui
penting, yaitu tugas yang tidak mendesak tetapi penting. Contoh perencanaan jangka panjang dan pengembangan dulu. Yang ketiga itu yaitu atau tidak mendesak. Contohnya tugas yang mendesak tetapi tidak penting. Yang keempat itu tidak penting. Seperti tugas yang tidak mendesak dan tidak penting. Contoh main atau menonton televisi. Terus yang berikut prioritaskan tugas. Seperti ini fokus pada tugas yang kuadran 1 yaitu mendesak dan penting terlebih dahulu. Kemudian fokus pada tugas di kuadran 2 penting atau tidak mendesak tetapi penting. Yang berikut tugas di kuadran 3 dan 4 dapat diabaikan. Nah, setelah ibu mendengarkan atau materi yang di depan sini, akan silakan ibu untuk latihan bagaimana cara membuat jadwal untuk mengurus ruangan. Waktu bermenit sampai ke ibu untuk bagaimana cara membuat jadwal. Setelah saya lihat ibu membuat jadwal untuk mengurus kepanjangan ibu, saya yakin ibu sudah bisa untuk membuat jadwal untuk mengatur olahraga ibu. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pelatihan kita hari ini, saya akan memberikan motivasi ibu-ibu dan keluarga. Selama kita mengikuti pembelajaran atau pelatihan ini, kita telah belajar tentang pengalaman waktu, motivasi, dan pengembangan UMKM. Kita telah berbagi pengalaman, ide, dan inspirasi satu sama lain. Sekarang, saatnya kita merefleksikan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita capai, dan apa yang masih kita dan apa yang masih perlu kita kerjakan. Ingatlah ibu bahwa menjadi ibu bukan yang tidaklah mudah, tetapi kita tidak sendirian. Kita memiliki keluarga, anak, dan berbicara yang mendukung kita. Untuk ibu jangan pernah menyerah. Kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan dengan kerja keras, kesabaran, dan dedikasi. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan teruslah berinovasi. Kita dapat membuat perbedaan dalam keluarga kita, komunitas kita, dan dunia kita. Sekian materi kita hari ini. Atas pelatihan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pelatihan kita hari ini. Audio Jungle.